masukkan, Pak? Boleh, Pak Dede. Gimana, Pak? Di Iya, Pak. desain ya, Pak? Ini, Pak, tapi agak di ini nggak apa-apa kan di luar ini kan. Saya tuh Di lu. kemarin tuh apa namanya meja, Pak, meja buat event tuh gimana, Pak ya? Kayak belum Oke, ada, Pak. meja buat event. Oke. Nah, Iya, ini Pak, iya. saya masuk sini nih, bentar. Bentar, Pak. Ini pas banget karena ini ada branded table, Pak, yang sudah dinaikin ke Hmm. purchasing. Ini, aduh, maaf, ini salah, bukan satu pieces. Ini harusnya 11, mengikuti semuanya. Mengikuti, sorry ya, saya salah ketik. Bentar, saya sambil ngecek dulu. Meja lipatnya 11 unit. Bentar ya, biar nggak miss persepsi. Nah, 11 pieces. Oke. Nah, 11 pieces ini brand, ini meja, Pak. Meja, Pak Dede. Ini meja untuk, kalau tenda kan ada tuh ya. Nah, nanti ada Ya, sudah. mejanya. Nah, mejanya ini itu bentuknya, ini mejanya Omega halus, Pak Dede. Jadi baru. Bentar ya. Dan ini udah di raise atau udah dinaikin ke purchasing. Nah, ini mejanya seperti ini. Jadi setiap setiap tim sales nanti akan kebagian masing-masing meja seperti ini gitu. Ini sudah disepakati kemarin pertama bareng Pak Teddy udah didiskus. Jadi nanti tuh kenapa idenya tuh pakai kayak meja terus ada taplaknya gini ya. Sehingga nanti kalau kita ada campaign baru gitu atau produk baru yang mau dipromokan, kita bisa gonta-ganti taplak gitu. Jadi bisa ganti-ganti. Sekarang Omega halus gitu, terus nanti bisa yang lain lebih lebih fleksibel gitu. Kalau misalnya satu itu kan nanti itu terus gitu ya. Sedangkan bisa jadi nih misalnya kalau itu terus ada ternyata ration yang kita discontinue, kita nggak lanjutin misalnya seperti Lovebird Premium kan sebelumnya atau Millet. Nah, yang contoh-contoh seperti itu akhirnya kita kepikiran oh ya kita pakai aja taplak gitu sehingga nanti taplaknya bisa diganti-ganti gitu menyesuaikan sama produk atau campaign yang mau dijalankan. Ini sudah Pak Dede dan ini estimasinya ini sampainya ya ini kita low prayo karena kan yang didulukan itu yang lain ya yang ini flyer. Nah yang ini tanggal 24 Agustus estimasinya. Artinya kalau pengiriman mungkin bisa jadi nih kalau sampai Jambi itu mungkin seminggu mungkin ya. Saya tergantung ekspedisinya sih gitu. Bisa jadi seminggu, tapi itu kaitan kurang lebihnya. Pak Oh, Dede. iya, iya, Pak. Saya pikir yang kayak dulu, Pak, mejanya, Pak. Yang ada apa aksesoris tiang di lempit itu bukan kayak gitu, Pak ya. Oh bukan, sekarang ini udah sempat didiskusikan juga dengan Pak Teddy ini ada dua jenis nih. Kita coba explore gitu, yang pakai tiang itu sama yang ini. Nah terus kira-kira oke yang mana gitu. Dan setelah ya tadi dengan beberapa pertimbangan soal fleksibilitas, soal nanti si yang dipromokannya bisa ganti-ganti gitu. Akhirnya jadi ke sana gitu. Gitu Pak Dedek. Oke, siap, Pak Dan. Ya, siap. Kasih Pak. Oh ya, nambahin juga masalah desain ya. Ya mungkin kemarin karena belum diset benar ekspektasinya, komunikasi kita juga sempat ada kasus juga, akhirnya ada sales yang bawa ke tempat desain, terus desainnya dirubah-rubah. Nah, saya harap sih kemudian hari nggak ada case-case ini lagi sih. Dan kita sebagai tim marketing wajib sebenarnya menjaga konsistensi branding kita juga gitu loh. Jadi ya semoga bisa, saya yakin kemampuan tim marketing di sini juga masalah desain di atas yang desain-desain printing kayak gitu ya. Terus sempat ada masukan juga, oh gimana kalau ada satu orang dedikasi untuk ngurusin burung gitu. Saya ngomong ke teman-teman, kita itu total berarti sekarang ada 3, 4, 5, 6 sama saya. Nah, itu kita 70% effort kita sebenarnya di burung gitu. Kalau satu orang dikasih untuk ngurusin burung, wah itu kasihan bener, orang pasti tersiksa banget gitu loh. Dan yang lain mungkin lebih nganggur gitu loh. Jadi kita lebih dari itu kok, kita tuh lebih banyak orang untuk ngurusin sales berbit ya gitu. Jadi tapi emang ada
kadang ya kita ngurusin AgriConnect, ngurusin swine kayak gitu ya. Nggak bisa kita juga ninggalin mereka, nggak mungkin kayak gitu. Cuma dengan sistem komunikasi yang di slide ini antara template, custom, ekspektasi kita mestinya udah kita sesuaiin, dan yang penting ya urgency sama important itu kita jaga terus gitu. Semoga bisa dipahami, jadi bukan satu orang yang dedicated untuk marketing, untuk sales burung itu pun nggak cukup pasti gitu loh. Oke, Baik, lanjut Arden. terima kasih tambahannya Pak Edwin. Oke, ini ketiga adalah tentang KOL ya. Kemarin ada feedback nih soal program KOL. Yang pertama adalah respon ke mitranya ya. Jadi ada lag gitu ya. Dan eh, responnya itu berkaitan dari ketika perkenalan awal sampai akhirnya ke berikutnya itu lama gitu ya. Dan yang berikutnya adalah soal produksi desain. Ini balik lagi ke desain juga, dan produksi merchandise-nya itu juga lama gitu. Di sini saya mau informasikan kalau sebelumnya memang untuk beberapa case gitu ya, beberapa kendala itu terjadi karena tidak adanya apa ya, orang yang dedicated di situ gitu. Jadi tidak ada yang fokus untuk tracking kegiatan itu. Kemarin ketika, dan ini mohon maaf saya sampaikan juga dari ada apa ya, ya errornya gitu ya, ada kesalahannya dari tim Markom gitu untuk transisi yang kurang baik. Karena sebelumnya ketika Kayla yang incar sebelumnya, teman-teman di sini sudah berhubungan juga ya sama Kayla, itu ketika sudah selesai masanya di Gold Coin, itu perpindahannya tidak langsung gitu. Nah, sekarang ini kita udah kedatangan teman baru, ada namanya Verly, ya, di sini ada Verly. Verly ini project support intern di Markom yang bantu full mengenai project KOL management ini, gitu. Jadi nanti dari end to end ya, dari awal, end to end itu maksudnya adalah dari awal ketika teman-teman udah kenalan sama KOL-nya, dia udah sepakat gitu mau kerjasama, terus itu bisa langsung dikasih ke Verly. Nanti Verly yang akan lanjutin ke kontrak gitu, ke minta tanda tangan ke GM gitu dan seterusnya gitu. Dan di sini ada apa, tracker ya yang saya coba kasih. Tambahan dikit Arden, thank you Iya, juga Ferli ya. 2 minggu ini saya lihat hampir tiap hari emailnya Ferli itu ada sekitar 6 atau lebih ya gitu, tektokan ke GM, tektokan ke sales admin, ke purchasing ya gitu, untuk ngawal project-project ini. Jadi ya 2 minggu belakang ini saya lihat udah cukup ngebut sih, dari yang waktu itu ketinggalan kita vakum, nggak ada orang untuk ngurusin ini gitu. ya, Thank you Ferli. thank you Verly ya. Oke, ini saya tunjukin hasil karyanya Verly gitu ya, bisa dibilang ini outputnya dari yang Verly kerjakan. Hasil karya teman-teman juga di sini lah. Dan Kita teamwork, ya nggak betul. bisa Ferli juga sendiri sih. Oh iya betul, maksudnya si ininya Pak, trackingnya. Kalau ininya tentu hasil dari bantuan teman-teman juga, cuman ini Fairly ngebut untuk bantu merekap ya, merekap semuanya. Jadi di sini makasih juga buat teman-teman ini sering apa eh, koordinasi gitu ya sama Fairly untuk apa status-status sekarang kondisinya gimana, terus si KOL-nya apakah udah ready gitu untuk dilanjut ke kontrak gitu kan, itu saya dapat update juga dari Ferry. Dan ini untuk produk pack-nya, jadi setiap setiap elemen kerjasama itu ke tracking di sini, dan di sini teman-teman dapat, tadi saya tadi sempat share di awal ya, teman-teman udah dapat aksesnya, silahkan diakses nanti. Setiap hari ya, setiap hari kami pasti akan tracking ini gitu. Utamanya saya sama Verly itu pasti akan ngelihat di sini gitu. Jadi untuk ngelihat eh, yang belum nih apa gitu, kontraknya sampai kapan gitu, itu terus akan dipantau. Jadi tenang aja, ini apa, terupdate gitu. Sama seperti halnya tadi saya lupa ngasih tahu, creative form request yang tadi itu setiap hari pasti pagi itu adalah hal yang diperhatikan sama
teman-teman di Markom juga. Jadi kita pertama mulai buka laptop itu yang dibuka adalah waktu itu encourage teman-teman di Markom itu selalu kayak gitu. Kalau buka laptop pertama adalah yang dibuka creative request gitu, dan juga ini kalau sekarang ada ini kita buka untuk ngelihat gitu trackingnya apa aja yang perlu dilakukan gitu. Di ini silahkan dicek ya. Untuk memudahkan tadi, kalau nggak ada meeting, paling nggak bisa langsung notice, kok ini belum dihubungi misalnya, ini belum ada nih barangnya belum dikirim gitu, kelihatan di situ harusnya seperti itu. Lalu gimana dengan yang tadi barangnya belum barangnya masih harus custom gitu ya kalau kata Pak Edwin kan tadi, nah harus dikirim nih untuk yang biar biar mereka ngerasa secure gitu ya, si partnernya ngerasa secure, kerjasamanya memang berlanjut dan saya memang dapat benefit gitu. Di sini dari flow-nya memang ketika kerjasama itu terjalin ya dengan tanda tangan, buktinya adalah tanda tangan kontrak dari kedua belah pihak, itu Fairly pasti akan langsung request pertama desainnya, kedua request produknya ke sales admin untuk dikirim segera atau nanti biar diganti gitu ya di pas pengambilan DO gitu. Jadi itu udah pasti langsung otomatis tuh sama Fairly. Nah, paralel sama itu kan tadi desainnya berjalan kan ya, karena harus custom. Kita untuk ngejagainnya biar mereka dapat nih, kita akan siapin merchandise siap kirim. Nah, ide awalnya adalah ini, dan ini tentu masih bisa dieksplor ya. Kalau teman-teman ada ide lain, silahkan monggo. Ada topi, ada mug gitu, silahkan. Kalau misalnya ada ide lain. Ini yang ide dari kami yang kerasa mungkin bisa kita mudah dan murah gitu untuk pengerjaannya. Gitu. Dan ini kemarin saya dapat feedback juga soal ada KOL ya, ada yang open mic. Sorry. Ya, ini Oke. hasil diskusi dengan Pak Teddy, Pak Ali ya, waktu Sabtu pagi kita sarapan deh. Jadi ada kategorinya, ide sangat bagus. Nah ini kita akan coba implementasikan ini. Cuma nanti saya akan sosialisasiin dulu tanggal 14 di operation meeting dengan GM. Semoga disetujui. Ya poin-poinnya silahkan Afdan lanjutkan. Oke, Pak Edwin. Jadi ini poin-poinnya. Jangan ditawarin dulu ya ke KOL-nya ya, ini karena kita Oh iya, perlu persetujuan GM dulu. iya ya Pak Edwin, betul itu poinnya. Jadi jangan sampai kedengeran dulu sama partnernya. Tapi ini rencananya dari input sebelumnya tuh yang kami terima kan pertama ada yang butuhnya sebenarnya bukan barter gitu ya, tapi butuhnya monetary value atau uang gitu. Terus ada juga yang isu yang pernah saya dengar, gimana kalau dia nggak punya presence atau presence di online-nya atau kehadiran di online-nya gitu ya, digital performance di digitalnya itu kurang. Mereka tapi sifatnya influencer, mereka tuh sering kan ada yang sampaikan ke saya, mereka tuh influence-nya gede loh mas, mereka tuh terkenal namanya gitu, tapi memang nggak, sosmednya nggak aktif gitu. Nah kita kan tetap mau menggayat gitu ya orang-orang seperti itu. Akhirnya kita formulasikan seperti ini sejauh ini. Jadi ini saya coba propose ke teman-teman bagaimana format dengan format seperti ini. Jadi yang saat ini kita jalankan itu adalah kicau partner kan ya. Artinya kita nggak ada uang yang dikeluarkan gitu secara cash, tapi kita lebih ke mengeluarkannya bentuknya merchandise dan barang gitu. Dan ini ditujukan untuk yang online presence-nya mungkin tidak besar, di bawah misalnya di bawah 5.000 gitu ya followersnya, atau bahkan tidak aktif sama sekali, tapi dia punya influence yang besar, itu bisa pakai mekanisme ini. Dengan catatan dia tidak akan ditarget nih secara performance sosial medianya, tapi mereka akan ditarget dari leads-nya atau datanya. Karena untuk membuktikan bahwa dia beneran influensial, itu kita susah nih cara nge-track-nya. Nah, menurut kami cara yang nge-track, cara paling efektif untuk nge-track itu adalah mereka berhasil nggak narik orang untuk ngisi form gitu. Kan itu tidak perlu online presence ya, atau tidak perlu ada kehadiran di sosial media. Kalau memang dia
punya influence yang bagus, misalnya datang ke Gantangan minta orang data gitu ya, itu harusnya bisa gitu. Jadi kalau memang dia bisa melakukan itu, nanti akan bisa dijadikan kicau partner gitu. Dengan feedback dari kitanya sama, masih kita kasih merchandise, kita juga promoin mereka. Jadi walaupun mereka di sosial medianya nggak kuat, tapi kita tetap promoin mereka di sosial media gitu. Ada orangnya, ada namanya gitu. Kita bisa nanti minta dipromo, diarahkan ke nomor WhatsApp-nya dia, itu juga boleh gitu. Kita promoin. Kurang lebih gitu. Nah, untuk yang sisa duanya ini yang baru. Yang baru adalah community partner dan premium partner. Ini saya coba apa ya? Asumsikan kemarin itu kalau untuk bayar media gitu per bulannya sekitar 1 sampai 1,5 juta. Jadi saya kalau yang community partner itu setengahnya gitu. Bedanya apa? Bedanya lebih ke jumlah followersnya, gitu ya, jumlah followersnya dan targetnya. Jadi dua itu tuh target apa target viewers videonya itu ditargetkan gitu karena kita bayar jadi kita boleh gitu untuk minta target kalau yang sebelumnya kan kita nggak pernah minta target kan ya cuman targetnya adalah penayangan jadi bisa nggak 2 minggu sorry 2 kali dalam seminggu gitu misalnya itu kan sifatnya deliverable-nya aja gitu ya atau itemnya bukan performance. Nah kalau di sini kita bisa minta performance gitu jadi bisa nggak dalam sebulan misalnya kita menghasilkan sekian puluh ribu views gitu. Gimana caranya mereka gitu. Mau mereka pakai ads juga boleh. Yang penting kekejar gitu. Nah, karena kan mereka udah ada modal ya pasti mereka bisa dapetin dari sini gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk sisanya masih sama t-shirt atau jersey kerodong, topi dan mug. Topi dan mug ini yang tadi, yang ini tambahannya. Jumlah produknya masih sama, ini social followersnya aja yang nanti ada identifikasi berbeda sama target leads juga berbeda. Kalau yang ini lebih besar karena emang lebih itu apa ya ukuran influensialnya lebih diukur dari sisi itunya. Seperti itu, ada yang mau ditanyakan atau dibahas? Ya, Pak Sat. Ya, ada kalau yang maksudnya per bulan sama per 3 bulan itu kalau nilai kontraknya 3 bulan berarti yang per bulannya nggak dapat kan? Kalau nilai kontraknya per bulan, sorry, nilai kontraknya per bulan, per 3 bulannya nggak dapat. Nah makanya ini nilai kontraknya, ini kan Ya, nilai kontraknya itu berapa kategori, ada kategori berapa bulanan, per 3 bulan atau gimana kontrak oh, KOL-nya itu? biar nggak ini apa ya, mungkin. Tapi ini saya perlu tanya ke teman-teman juga karena saya tuh ngebagi ini karena pengen tahu apakah semuanya bisa pakai skema yang kayak sekarang. Kalau sekarang kan skemanya 3 bulan, Pak Sat. Ya berarti kalau 3 bulan berarti kan per bulannya nggak dapat kan? Per bulan, ya nggak dapat. Langsung 3 bulan itu dapat sekian gitu. Ya Iya berarti hitungannya kan sebenarnya. bulanannya eh, nggak ada kan, nggak double gitu kan? iya iya iya. Nah, maksudnya dikelirkan gitu. Takutnya nanti Oke. kalau bulanan ya bulanan aja, kalau 3 bulan ya 3 bulan, jadi jangan programnya jangan double gitu. Iya iya. Mungkin izin menjelaskan ya. Yang awal-awal emang kita KOL itu kita set 3 bulanan karena kita belum tahu nih seberapa impactfulnya mereka. Cuma dari list yang kemarin itu ada 2 KOL yang memang benar-benar impactful. Nah kalau emang benar-benar oke, sebenarnya udah bukan ngomong 3 bulan sih, kita sekalian mau kontrak 1 tahun pun terbukti oke lah ini KOL gitu. Jadi 3 bulan itu kayak masa percobaan gitu loh Pak. Ya maksudnya saya mau cuma memastikan aja kontrak itu dengan satu orang itu harus satu macam kontrak, mau 1 bulan, mau 3 bulan atau mau tahun gitu. Jadi nggak Hmm. double kontrak maksudnya gitu. Misalnya kita kontrak selama setahun tapi paymentnya 3 bulan supaya kita nggak ribet mesti memproses invoice tiap bulannya, mungkin juga masih oke nggak? Atau teman-teman gimana? Ada feedback nggak untuk hal ini? Ya, setahun ya jangan begitu, setahun ya setahun aja. Jadi kita harus
yang bikin aturannya kita gitu. Jadi kalau misalnya bulanan, tiap bulan kita bayar. 3 bulanan, ya tiap 3 bulan kita bayar. Setahun ya bayar kita setahun. Gitu. Pertimbangannya kira-kira KOL itu masih oke nggak kalau kita bayarnya per 3 bulanan? Karena Iya, orang-orang burung ini sensitifnya luar biasa nih. Kemarin ada yang kuis itu udah kita sampein juga ke agensi. Belum transfer uang, gua dikejarin tiap hari, ngomel, dompetnya udah kosong. berarti per 3 bulan aja. Kalau setahun kelamaan, udah per 3 bulan aja. Oke. Oke ya, Jadi biar nggak teman-teman. double-double. Oke. Saya juga sepakat sih kalau 3 bulanan lebih nggak ribet kan, tiap bulan mesti proses Iya. berapa orang itu, aduh, kayak kita ngurusin gajian HR gitu. Ya, mungkin itu. Ada yang Bang Insan ya? Ya, Bang Insan. Oh, sorry. Ya udah, Insan dulu aja. Oke, sorry Bang. Gini sih Pak, sebenarnya kalau dibilang 3 bulan efektif sih sejauh yang berjalan ini kayaknya belum Pak. Karena belum nggak efektifnya itu karena arah yang bakal dikerjain sama call-nya ini belum terlalu termanage lah Pak. Contohnya itu gini, nih kita nih di grup kemarin kan misalnya nih nanti Om Tony postnya ini ya, nanti Om Adis postnya ini ya. Nah, pas direalisasinya itu nggak kayaknya tuh nggak kompak lah Pak, yang di post mereka itu kayaknya nggak selaras. Harusnya kan kita kayak udah ada template yang selaras, jadi kayak kompak tuh, oh ini dia sama-sama mempromosikan gold coin. Nah kalau kayak sejauh yang berjalan ini kayak belum begitu terarah Pak gitu Insan lihat ya Pak. Nah harusnya kan itu Insan udah bilang sih sama si Kaila ya Pak ya, Mbak Kaila ya. Nah Mbak, ini kalau bisa nih dibuatin nih teman-teman ini Zoom. Jadi kita yang nyampein bahwasanya templatenya harusnya kayak gini. Penulisan captionnya kayak gini. Misalnya nanti mau dibuatkan foto-fotonya, posisi fotonya tuh di sini. Nah jadi kayak dia seragam kan Pak. Sesama call ini dia seragam. Kalau kayak sekarang kan kayak ya mereka disuruh kasih ini, ya udah mereka pandai-pandai aja, akhirnya ya nggak begitu efektif misalnya Pak secara pengiklanannya gitu Pak. Oke. Nah. Bang. Terima kasih. Ada lagi Bang? Ya paling sekarang itu aja sih Bang. Kalau Itu masalah aja di sini. duit penggajian itu sejauh ini teman-teman sih memang mengharapkan, cuman yang dengan diberi sekarang ini mereka sudah cukup sih. Nah cuman kemarin Insan sampaikan ke mereka itu kami kayaknya bisa aja nih memberikan duit ya, sama kayak yang kita bahas ini, bosnya harus ada impactnya dulu kan. Nah jadi cuman mereka memang kehilangan arah ya, aku harus kayak mana ya, karena mereka nggak tahu nih kemauan kitanya itu kayak mana gitu, yang harus kayak mananya dulu yang di-upload atau dibuatkan video atau konten itu seperti apa gitu. Kita kan Ya. kemarin itu cuma kasih catatannya aja tuh, maunya kayak gini. Harusnya kita kan udah ada tuh role apa, kita tuh maunya videonya tuh yang seperti ini, konsepnya temanya apa, nah gitu. Jadi mereka nggak terarah di sana kayaknya Mas. Oke, siap. Makasih Bang. Ini aku menanggapi yang itu. Jadi isu di situ memang kita ngasih guide-nya lebih ke produk yang ditampilkan, kemudian watermark. Itu yang bisa kita jagain Bang. Kondisinya saat ini. Kenapa hanya sebatas itu? Karena balik lagi kondisinya kita masih free Bang Insan. Jadi masih barter. Itu yang kita kemarin masih jagain itu, gimana caranya kita nggak terlalu demanding gitu bahasanya. Jadi nggak terlalu menuntut banyak hal ke partner itu. Yang mudah dilakukan sama mereka, yang penting kita dapat exposure-nya gitu. Nah, sekarang dengan ada mekanisme seperti ini, dengan ada yang community partner dan premium, kalau kita bayar itu kita akan lebih enak nih untuk kita minta beberapa scope pekerjaan yang memang harus mereka lakukan gitu. Misalnya guide-nya ada arahan seperti ini, karena memang itu praktek yang umum di influencer marketing gitu ya, di KOL management, di brand yang lain pun gitu, atau di KOL spesialis biasanya melakukan ini juga. Itu pasti akan ada arahannya, ini brand pengennya seperti ini gitu. Nah, yang skema kita sekarang ini cukup unik memang karena kita barter kan ya. Jadi kita agak susah nih kalau misalnya kita mintanya terlalu banyak. Makanya batas
batas bawahnya kita bisa dibilang atau bare minimumnya kita adalah yang penting Om di sini nanti tampilin ini ya watermark, terus produk yang ini ter-highlight, udah itu aja. Kalau untuk apa angle-nya, terus nanti story-nya terserah, itu ikutin kesehariannya Om aja gitu kan, kita selalu kayak gitu ya. Kecuali yang repost, kalau yang repost kita memang minta tolong di repost gitu. Jadi justru dengan skema yang tadi itu, dengan apa concern yang tadi itu kayaknya bisa di-solve selama kita tadi ya ada berbayar gitu. Kalau bayangan saya gitu, Bang Insan. Oke, sip Mas, mantap. Untuk gambaran